Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Nurhanida dengan NIM A321222082 kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriminologi dan hubungannya dengan ilmu-ilmu kejahatan lainnya. Jadi, kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi yang berusaha mendekati kejahatan dengan pendekatan antropologi, biologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu tentang manusia lainnya dalam rangka mempelajari sebab-sebab perbaikan penjahat dan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Nah, di sini ada juga kriminalistik, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam, kimia, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga mengenai kejahatan. Pengertian kejahatan. Nah, jadi pokok penyelidikan kriminologi adalah kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Nomor 2, Herbert Packer 1968 menyatakan kejahatan adalah sebuah artefak sosial-politik, bukan fenomena alami. Kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sedikit mungkin bergantung pada apa yang dianggap kejahatan. Nah, di sini ada juga metode penyelidikan sebab musabah kejahatan. Yang pertama itu metode induksi. Pertama-tama melihat sesudahnya, menganalisis, dan kemudian dari hasil. Terus penglihatan dan penganalisaan, menerangkan suatu kesimpulan. Terus yang kedua metode dedukasi. Pertama-tama orang yang mengajukan suatu kenyataan itu dicocokkan dengan keadaan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Apabila kedapatan cocok, maka kenyataan umum yang telah diajukan ini dianggap benar. Jika tidak cocok, berarti tidak benar. Nah, di sini ada materi tentang teori anomi. Teori anomi adalah teori sosiologi yang menjelaskan perilaku menyimpang yang muncul karena ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, strain theory. Strain theory atau teori ketegangan adalah teori kriminologi yang menjelaskan perilaku kriminal sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang tersedia. Yang ketiga, teori asosiasi diferensial. Teori asosiasi diferensial adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari lingkungan sosial. Yang keempat, teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial adalah teori yang mempelajari mengapa seseorang mematuhi hukum dan norma sosial. Yang kelima, containment theory adalah suatu teori yang disugestikan sebagai substitusi teori kolisal yang digagas oleh Walter Radcliffe. Dalam hal ini, teori ini masuk dalam teori kontrol sosial lainnya. Yang keenam, teori labeling. Teori labeling adalah teori sosiologi yang menjelaskan pemberian label atau cap kepada seseorang berdasarkan perilaku yang mereka lakukan. Yang terakhir itu teori konflik. Teori konflik adalah teori sosiologi yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi akibat konflik, bukan karena penyesuaian nilai-nilai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.